Shin Tae-yong full senyum. Alhamdulillah, Timnas Indonesia banjir kabar baik dari Eropa. Dua pemain Timnas Indonesia berpotensi cetak sejarah di Liga Inggris dan Italia. Roberto Mancini bisa keringat dingin. Begini prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diakui dunia. Pengamat internasional ungkap alasan mengejutkan mengapa Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Kejutan besar. Alhamdulillah, Martin Paes masuk skuad MLS All-Star 2024 dan bakal berduet dengan Lionel Messi dan Suarez. Ini pesan khusus Martin Paes untuk fans Timnas Indonesia. Tak sekedar janji, istri Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan soal komitmen Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Detailnya bikin merinding. Kabar duka mendadak. PSSI terancam segera kehilangan aset berharga Timnas Indonesia gara-gara klub raksasa Liga Inggris. Apa yang sebenarnya terjadi? Rahasia besar terbongkar. Tom Haye ungkap revolusi mengejutkan Shin Tae-yong yang ubah permainan Timnas Indonesia. Ternyata ada filosofinya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Shin Tae-yong full senyum. Alhamdulillah, Timnas Indonesia banjir kabar baik dari Eropa. Dua pemain Timnas Indonesia berpotensi cetak sejarah di Liga Inggris dan Italia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dapat kabar baik dari Eropa setelah para penggawa Garuda asuhannya berpeluang mentas di kasta teratas musim depan. Hal tersebut membuat beberapa bintang Timnas Indonesia alami perubahan nasib hingga harus mencari klub baru di musim panas nanti. Seperti yang dirasakan Tom Haye, pilar Timnas Indonesia ini tak lagi memiliki kontrak di klub lamanya setelah kompetisi musim lalu berakhir. Tom Haye yang tampil impresif bersama Heerenveen musim lalu, dipastikan berpisah dengan tim kasta teratas Belanda itu lantaran sang pemain enggan memperpanjang kontrak. Melansir dari sejumlah media Eropa, kabarnya Tom Haye ingin mencari petualangan baru dan dikabarkan bakal direkrut klub Liga Prancis, OGC Nice. Namun berbeda nasib dengan Tom Haye yang masih harus mencari klub baru. Dua pilar Timnas Indonesia ini justru sudah dapat kepastian dan diprediksi bakal main di kasta teratas Eropa musim depan. Lantas siapa sajakah mereka? Bek tangguh Timnas Indonesia tersebut berpotensi besar mentas di Serie A bersama tim promosi Venezia FC. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa Jai Itzes masuk dalam daftar pemain untuk musim 2024-2025 mendatang. Dengan kepastian tersebut, Jai Itzes berpotensi besar jadi pemain Indonesia pertama yang mentas di kasta teratas Liga Italia. Jika melihat dari penampilannya sepanjang musim lalu, nama Jai Itzes memang cukup layak bertahan di Venezia. Total selama musim 23-24, pemain berusia 24 tahun ini mampu tampil sebanyak 30 pertandingan dan mencetak 3 gol buat Venezia FC. Berkat penampilan apiknya itu pula, nama Jai Itzes sempat dirumorkan bakal hengkang ke tim lain. Namun dengan kepastian dirinya masuk dalam daftar pemain Venezia FC musim 24-25, sepertinya Jai Itzes bakal bertahan di Pierluigi Penzo Stadium. Berikutnya adalah Elkan Bagot. Pemain yang sempat hilang dari skuad Timnas Indonesia ini juga berikan kabar baik buat para penggemar Garuda. Dari laporan laman resmi Premier League, disebutkan bahwa Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain Ipswich Town musim depan. Sebagai informasi, Ipswich Town merupakan salah satu tim promosi kasta teratas Liga Inggris 24-25 setelah finish runner-up musim lalu. Elkan Bagot sendiri sepanjang musim lalu harus jalani masa peminjaman bersama Bristol Rovers. Akan tetapi, penampilannya bersama Bristol pun terbilang apik dengan catatan 14 laga serta torehan 1 gol dan 1 assist. Berbekal performa tersebut, tak menutup kemungkinan jika Elkan Bagot bakal bertahan di Ipswich Town dan cetak rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang mentas di Premier League. Namun sebagai catatan, meski kedua pemain Timnas Indonesia di atas sudah masuk dalam skuad resmi klubnya masing-masing, namun potensi untuk hengkang masih cukup terbuka.
Pasalnya, bursa transfer musim panas 24-25 masih berjalan hingga bulan September mendatang. Selama periode tersebut, masih banyak kemungkinan dari para pemain timnas Indonesia di Eropa untuk berganti klub atau dilepas. Roberto Mancini bisa keringat dingin. Begini prediksi line up mengerikan timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, dipastikan bakal keringat dingin saat menghadapi timnas Indonesia dalam pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berarti mereka hanya tinggal selangkah lagi ke putaran final. Tim asuhan Shin Tae-yong melenggang ke putaran ketiga setelah finish kedua di grup F pada putaran kedua, mengoleksi 10 poin dari 6 laga kontra Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun, laga-laga yang ada di putaran ketiga sama sekali tidak mudah, dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain akan menjadi lawan-lawan timnas Indonesia. Lawan pertama yang akan dihadapi Kelvin Verdong dan kolega adalah menghadapi Arab Saudi, yang akan digelar pada 5 September 2024 mendatang. Stadionnya masih belum diketahui, namun itu pasti diselenggarakan secara tandang untuk Indonesia, alias bakal dimainkan di Arab Saudi. Sebagai informasi, timnas Arab Saudi kini dilatih oleh pelatih kelas dunia, Roberto Mancini, yang pernah membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020 pada 3 tahun lalu. Mancini, yang juga pernah melatih Manchester City dan Inter Milan, sudah pernah memerhatikan timnas Indonesia. Hal itu terjadi pada partai perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 kontra Irak. Pada saat itu, Mancini beserta asistennya menyaksikan pertandingan secara langsung di Qatar dan sempat berbincang dengan staf Kemenpora, Hamdan Hamedan. Sebagaimana diklaim oleh Hamdan, Mancini mencatat adanya 4 pemain Indonesia yang perlu diwaspadai. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Nathan Choeon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Keempatnya memang tulang punggung Shin Tae-yong di tim U23. Keempatnya mungkin bakal bermain lagi ketika timnas Indonesia senior berjumpa dengan Arab Saudi asuhan Mancini. Namun demikian, Shin Tae-yong juga memiliki banyak opsi, jadi mungkin beberapa di antara mereka ada di bangku cadangan. Nathan Choeon mungkin bisa menjadi starter, seperti yang terjadi pada 2 laga terkini skuad Garuda pada Juni 2024 lalu. Dalam laga kontra Irak dan Filipina, dia menjadi starter sebagai gelandang bertahan bersama dengan Tom Haye. Jika Nathan menjadi starter, maka Ivar Jenner kemungkinan menjadi cadangan. Kendati begitu, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner masih bisa menjadi starter. Mempertimbangkan Hubner main sejak menit pertama, maka 2 personel lain dalam trio back tengah diperkirakan adalah Rizky Ridho dan Jai Idzes. Pos penjaga gawang masih akan diisi oleh Hernando Ari jika kasus Martin Paes tak kunjung usai di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sedangkan pos bek sayap kanan diperebutkan oleh Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Kelvin Verdong diharapkan menjadi starter untuk bek kiri. Dengan Marcelino di depan, maka 2 personel lain di lini serang diperkirakan adalah Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. 3-4-3 Hernando Ari, Rizky Ridho, Jay Idzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Tom Hay, Nathan Choeon, Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Diakui dunia. Pengamat internasional ungkap alasan mengejutkan mengapa timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Ahli sepak bola AS ungkap timnas Indonesia berpotensi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga mengungkap penyebabnya. Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sesuai undian pada 27 Juni 2024. Anak asuh Shin Tae-yong akan berjumpa timnas Cina, timnas Bahrain, timnas Arab Saudi, timnas Australia, dan timnas Jepang. 3 negara yang disebut terakhir merupakan langganan putaran Piala Dunia. Sementara itu, Cina pernah tampil pada Piala Dunia 2002
dan Bahrain tetap merupakan kekuatan yang ditakuti di level Asia. Namun, pengamat sepak bola Ben Griffiths membuat prediksi unik. Timnas Indonesia disebutnya bisa finish di atas Cina bahkan Bahrain. Tim Cina mungkin dinilai lebih baik dari Indonesia dan Bahrain, tetapi dua negara itu bisa meraih hasil yang membuat Cina dalam posisi tidak menguntungkan, ungkap Griffiths di media sosial miliknya. Salah satu dari tiga tim ini, Cina, Bahrain, dan Indonesia, akan lolos dari grup C di posisi 4 dan mereka tahu betul tidak selevel dengan Australia, Arab Saudi, dan Jepang, imbuh pria asal Amerika Serikat itu. Timnas Indonesia punya peluang untuk merebut itu. Bagi tim kuda hitam ini, posisi 4 itu harus jadi target yang ingin mereka capai. Hanya satu yang harus ada di kepala mereka, berjuang dan finish di peringkat 4, kata Griffiths. Sekadar informasi, peringkat 1 dan 2 dari 3 grup di putaran ini akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara, posisi 3 dan 4 dari 3 grup akan menuju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan dibagi lagi menjadi 2 grup berisi masing-masing 3 tim. Masing-masing akan bermain sebanyak 2 kali. Kedua juara grup akan merebut 2 tiket terakhir dari benua Asia. Sementara, posisi 2 di tiap-tiap grup akan diadu untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Maka, perjalanan untuk tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan lebih panjang. Kejutan besar. Alhamdulillah, Martin Paes masuk skuad MLS All-Star 2024 dan bakal berduet dengan Lionel Messi dan Suarez. Ini pesan khusus Martin Paes untuk fans Timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas, Martin Paes, berhasil masuk ke dalam skuad Major League Soccer, MLS, All-Star 2024. Dia pun mengirimkan pesan khusus kepada pendukungnya di Indonesia. Keberhasilan Paes masuk ke MLS All-Star membuat dirinya satu tim dengan sejumlah bintang, seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Christian Benteke, hingga Jordi Alba. Terima kasih. Tujuan kita telah tercapai terkait MLS All-Star. Dan tentu untuk fans Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan Indonesia di MLS All-Star dengan sebaik mungkin serta bersama FC Dallas, ujar pemain berdarah Kediri itu di akun Instagram FC Dallas, Selasa, 2 Juli 2024. Di skuad MLS All-Star, Paes akan bersaing dengan 2 penjaga gawang lainnya. Mereka adalah Roman Burki dan Hugo Lloris. MLS All-Star rencananya akan bertanding melawan All-Star Liga Meksiko. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 24 Juli mendatang. Dengan kesempatan yang datang, Paes pun tidak ingin menyia-nyiakan hal tersebut. Dia bakal berusaha memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan untuk bermain. Kami akan menjalani beberapa hari yang menyenangkan di sana, menunjukkan siapa saya dan hadir dengan wajah full senyum setiap waktu, sambungnya. Paes sendiri tampil cukup oke bareng FC Dallas sepanjang musim ini. Dia tak pernah absen dalam 20 pertandingan secara beruntun di MLS. Dari seluruh catatan itu, Paes membukukan 4 clean sheet. Tak sekedar janji, istri Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan soal komitmen Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Detailnya bikin merinding. 2 pekan sebelum Shin Tae-yong resmi menandatangani kontrak baru yang disodorkan PSSI, pelatih Timnas Indonesia itu sempat digosipkan. Shin Tae-yong sempat digosipkan akan kembali melatih Timnas Korea Selatan setelah performanya yang istimewa bersama skuad Garuda. Sebagaimana diketahui sampai saat ini Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, masih bergulat untuk bisa menemukan pelatih kepala untuk Timnas Korea Selatan setelah mereka memecat Jurgen Klinsmann. Sampai saat ini mereka belum juga menemukan pelatih yang bisa memimpin Son Heung-min dan kawan-kawan. Hingga nama Shin Tae-yong muncul sebagai kandidat kuat menjadi pelatih Tagup Warriors. Sontak hal itu pun menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia dan Korea Selatan. Jauh sebelum situasi rumit tersebut, istri Shin Tae-yong, Cha Yang-ju, menceritakan komitmen dia dan suaminya soal Timnas Indonesia. Setelah berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong kembali ke kampung halaman Korea Selatan untuk menikmati cuti sejenak. Pelatih berusia 53 tahun itu rencananya akan kembali ke Indonesia pada tanggal 20 Juli mendatang.
Pada saat itu, Shin Tae-yong akan melanjutkan pekerjaannya, yakni menyiapkan skuad Indonesia untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana babak ketiga rencananya akan dimulai pada bulan September, dan timnas Indonesia dipastikan bertemu dengan tim-tim kuat dari Asia. Sementara itu, di sela-sela cuti yang dilakukan oleh Shin Tae-yong justru dimanfaatkan oleh media Korea. Ada salah satu media Korea yang membuat rumor jika Shin Tae-yong adalah salah satu kandidat untuk menjadi pelatih baru bagi timnas Korea. Rumor itu semakin kuat karena saat ini timnas Korea memang membutuhkan sosok pelatih baru selepas kepergian Jurgen Klinsmann. Shin Tae-yong dianggap pantas menggantikannya atas apa yang ia lakukan bersama timnas Indonesia. Kabar soal Shin Tae-yong yang akan menjadi pelatih Korea akhirnya viral di Indonesia. Ada yang merelakan, namun ada juga yang menyesalkan jika situasi itu benar-benar terjadi, mengingat Shin Tae-yong dianggap sebagai salah satu faktor kuat di balik bangkitnya skuad Garuda. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan Mei 2024 lalu, istri Shin Tae-yong, Cha Yang-ju, menyadari ternyata suaminya memang benar-benar dicintai di Indonesia. Mengingat di Korea, Shin Tae-yong pernah dilempari telur oleh fans timnas Korea saat gagal lolos fase grup Piala Dunia 2018. Padahal mereka berhasil menumbangkan juara bertahan Jerman. Sementara di Indonesia, nama Shin Tae-yong terus dielu-elukan dimanapun berada, bahkan orang awam sepak bola juga ikut memberi hormat pada Shin Tae-yong. Saya pergi ke restoran terkenal di Jakarta Senopati sebagai undangan makan malam oleh Erick Thohir, Presiden Asosiasi Sepak Bola Indonesia, dan istrinya, tulis Cha Yang-ju di akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu, 26 Juni 2024. Menurutnya, Erick Thohir adalah orang yang bekerja keras untuk kemajuan Indonesia agar tidak kalah dengan bangsa lain. Cha Yang-ju juga menyebut Erick sebagai Menteri Negara, bahkan pemilik klub Oxford di Inggris. Dia adalah orang yang tidak memiliki setidaknya 10 tubuh. Saya dengan tulus mengucapkan selamat atas promosi FC Oxford, tulis Cha Yang-ju. Lebih lanjut, Cha Yang-ju bilang pria selalu berbicara tentang sepak bola, sementara para istri lebih khawatir tentang urusan keluarga, bepergian, dan kecantikan. Hari itu adalah hari di mana Shin Tae-yong dan Cha Yang-ju berjanji untuk bekerja lebih keras untuk perkembangan sepak bola Indonesia, tulisnya. Kabar duka mendadak. PSSI terancam segera kehilangan aset berharga timnas Indonesia gara-gara klub raksasa Liga Inggris. Apa yang sebenarnya terjadi? PSSI terancam segera kehilangan aset berharganya untuk timnas Indonesia akibat aktivitas klub raksasa Liga Inggris, Manchester City, di bursa transfer musim panas ini. Skuad Garuda kini sedang bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam turnamen Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 lalu. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga tak ketinggalan membubuhkan prestasi dengan menembus babak 4 besar Piala Asia U23 2024 meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Salah satu kunci kesuksesan timnas Indonesia belakangan ini adalah karena gencarnya aktivitas PSSI menaturalisasi pemain keturunan. Nama-nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga telah melakukan upaya untuk regenerasi dengan para pemain di bawah usia 20 tahun seperti Jens Raven, Welber Jardim, dan Amar Brerkik dipastikan bisa menjadi bagian skuad Garuda di masa depan. PSSI terus memantau aktivitas para pemain keturunan di luar negeri atau yang dinamakan diaspora. Namun, ada satu pemain yang terancam hilang dari genggaman. Dialah Gabriel Han Wilhoffking, pemain yang ayahnya berasal dari Jakarta dan keluarga besarnya ada di Yogyakarta. Wilhoffking tumbuh di Inggris dan merupakan binaan dari klub top Liga Inggris, Tottenham Hotspur, yang telah dibelanya sejak 2022 silam. Pada musim panas 2024 ini, kontrak sang gelandang berusia 18 tahun tersebut telah habis bersama Tottenham. Kemudian, pada Selasa, 2 Juli 2024, malam WIB, jurnalis kenamaan Italia, Fabrizio Romano, membeberkan kabar yang mencengangkan bahwa Wilhoffking bakal segera gabung Manchester City.
Will Hofking diklaim telah meninggalkan Tottenham Hotspur pada beberapa pekan lalu dan menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun bersama Manchester City. Dia, kedepannya, akan membela The Citizens di level U19 setelah melaksanakan tes medis dalam waktu dekat. Eksklusif, Manchester City mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang kelahiran 2006 Han Will Hofking untuk tim U19. Demikian cuitan dari Romano. Will Hofking telah meninggalkan Tottenham beberapa pekan lalu dan dia gabung MCFC dalam kontrak berdurasi 2 tahun, tambah sang jurnalis. Tes medis akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, pungkas Fabrizio Romano, jurnalis yang dikenal pakar dalam urusan transfer pemain. Will Hofking merupakan talenta berharga untuk timnas Indonesia. Pada tahun 2023 lalu, dia sempat diincar oleh PSSI untuk membela tim U17 yang hendak tampil di Piala Dunia U17 2023. Namun sayang, proses tersebut tidak selesai dan Will Hofking tak bisa membela Garuda Asia besutan Bima Sakti pada saat itu. Kini, dengan keberhasilannya menembus skuad Manchester City U19, maka peluang untuk memperkuat timnas Indonesia semakin mengecil. Sebab, tampil di klub besar seperti The Citizens berpotensi membuat negara-negara yang lebih besar untuk memanggilnya. Sebagai informasi, menurut Transfermarkt, Will Hofking pernah dipanggil timnas Inggris di level U16, namun belum mencatatkan penampilan. Menurut sumber yang sama, sang gelandang bertahan berusia 18 tahun juga bisa membela Jerman. Jadi, tentu saja, untuk bersaing dengan Inggris dan Jerman adalah persoalan yang besar bagi PSSI. Rahasia besar terbongkar. Tom Haye ungkap revolusi mengejutkan Shin Tae-yong yang ubah permainan timnas Indonesia. Ternyata ada filosofinya. Sepak bola Indonesia kini diwarnai dengan filosofi sepak bola modern yang diusung oleh Shin Tae-yong. Hal ini diakui oleh gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, yang merasakan perubahan signifikan dalam gaya bermain timnas sejak ditangani pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, timnas Indonesia lebih mengandalkan serangan balik dan umpan jauh. Namun, Shin Tae-yong menerapkan skema 3 back dan permainan bola pendek yang lebih rapi dan terstruktur. Mungkin bermula dari filosofi, ujar Tom Haye. Menurut Haye, filosofi sepak bola modern ini menjadi kunci kemajuan timnas Indonesia. Dengan mengandalkan bola pendek, tim menjadi lebih mudah dalam membangun serangan dan memaksimalkan potensi para pemain. Jika pikiran kita dibentuk dari bermain operan jauh, kita tidak akan bisa membangun serangan, jelas Haye. Haye, yang pernah bermain di klub Belanda SC Heerenveen, mengamati bahwa pemain Indonesia memiliki kemampuan individu yang baik dalam menguasai bola. Namun, gaya bermain lama dengan mengandalkan umpan jauh justru menghambat potensi tersebut. Banyak pemain kita yang nyaman memegang bola. Tetapi, kalau taktiknya adalah bermain operan jauh, kamu tidak akan melihatnya, tutur Haye. Perubahan gaya bermain ini pun disambut baik oleh para pemain timnas. Haye melihat bahwa skema build-up dari sektor pertahanan membuat skema penyerangan lebih mudah diterapkan. Perubahan gaya bermain ini membuat pemain lebih mudah beradaptasi dan permainan timnas semakin membaik, ungkap Haye. Jadi, kini berubah pola pikir di mana kita bermain dari belakang. Itu yang paling penting, tegas Haye. Haye optimis bahwa filosofi sepak bola modern ini akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan mampu bersaing dengan lawan yang lebih kuat.